radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 2 Desember 2024. Dengan sari berita, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia menyoroti hak kasus kekerasan seksual di NTT dan Surabaya. Memasuki puncak musim hujan, Manggarai Barat berpotensi terjadi bencana longsor. Bersama saya Angela Booth, inilah berita selengkapnya. Dalam rangka kegiatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2024 yang dimulai pada 25 November hingga 10 Desember 2024 dan bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia menyoroti kasus kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur dan Surabaya. Laporan Rosa Dalima. Tindak pidana kekerasan. Dengan tema Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban dan Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan, kampanye ini menyoroti beberapa kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Salah satu menjadi perhatian serius adalah kasus kekerasan seksual di NTT dan Surabaya. Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Goa mengungkapkan keprihatinannya terhadap dua kasus ini. Kasus yang pertama melibatkan perempuan berinisial ID di Kabupaten Ngada, NTT. ID menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan sudah melaporkan kasusnya ke Polsek Aimere dan Polres Ngada. Terkait perkara tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, maka kami meminta kepada Direktorat Perlindungan Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Barreskrim Mabes Polri untuk mengambil alih sekaligus menindaklanjuti proses perkara tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Gabriel menambahkan kasus serupa juga terjadi di Surabaya, di mana seorang anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual oleh anak buah kapal PT Pelni KM Sinabung. Meski korban telah melaporkan ke Polda Jawa Timur, namun menurut Padma, penanganan kasus ini dinilai lambat. Gabriel Goa menegaskan pentingnya proses hukum yang cepat dan tegas agar pelaku segera ditangkap dan dihukum berat untuk memberikan efek jera. Korban anak perempuan berinisial TPKS yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual di atas kapal milik badan usaha milik negara yaitu PT Pelni yakni KM Sinabung. Pelakunya adalah ABK dan kawan-kawan. Tragis dan sangat memalukan, pelayan publik terutama transportasi milik negara melakukan tindak pidana kejahatan luar biasa terhadap penumpang, bahkan menginjak-injak harkat dan martabat anak perempuan. Korban
sudah melaporkan resmi ke Polda Jatim, tapi terkesan Polda Jatim lamban dalam penanganannya. Gabriel Goa mengajak seluruh elemen masyarakat bersama melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Padma Indonesia juga mengajak penggiat hak asasi manusia, pembela hak perempuan dan anak, serta media untuk mengawal proses hukum dengan ketat agar keadilan benar tercapai bagi korban. Selain itu, kampanye ini juga mengajak seluruh pihak berkolaborasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari tingkat desa hingga lembaga pemerintahan dan swasta di Indonesia. Gabriel Goa menutup seruannya dengan mengingatkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Sekolah Menengah Pertama Katolik Santi Simah Trinitas Hokeng yang terletak di Desa Klantanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, mengumumkan penutupan permanen mulai Januari 2025. Menyikapi hal ini, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Flores Timur, Maximus Masankian, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penutupan tersebut. Menurutnya, penutupan sekolah bermutu ini akan berdampak pada kelanjutan pendidikan anak-anak di daerah tersebut, terutama setelah dampak bencana erupsi Gunung Ile Lewo Tobi. PGRI Flores Timur memberikan alternatif solusi dengan mengusulkan agar sekolah tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan sekolah negeri. Maximus Masankian berharap dengan menjadikan sekolah ini sebagai SMP negeri, akses pendidikan bagi anak-anak dapat terus berlanjut dan para guru tetap memiliki pekerjaan. Menurutnya, dalam kondisi darurat akibat bencana alam, peran negara sangat penting untuk memastikan pendidikan tetap berjalan. Lebih lanjut, PGRI Flores Timur menyebutkan bahwa terdapat 13 guru yang terdampak akibat penutupan sekolah ini yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mencari solusi. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Memasuki puncak musim hujan, Manggarai Barat berpotensi terjadi bencana longsor. Laporan Epi Wahab. Layanan perekaman memasuki puncak musim hujan yang diprediksikan terjadi pada November hingga Desember 2024, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berpotensi akan mengalami bencana longsor di beberapa wilayah desa atau kelurahan. Hal ini dikatakan langsung Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Manggarai Barat, Yohanes Bestar. Jadi untuk Kabupaten Manggarai Barat memang berdasarkan bencana yang terjadi memang didominasi oleh tanah longsor. Jadi hampir semua kecamatan kita ini tanah longsor. Bencana longsor yang mendominasi ini. Belajar dari pengalaman bencana longsor yang terjadi pada 2019 silam di Kecamatan Beliling dan memakan korban jiwa, menjadikan konsen terhadap bencana longsor ini menjadi atensi khusus pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui BPBD. Beberapa wilayah di Kabupaten Manggarai Barat terutama memiliki topografi berada di ketinggian seperti di Kecamatan Kuus Barat, Kecamatan Doso, Kecamatan Beliling dan juga Kecamatan Sanonggoang. Beberapa wilayah di Kecamatan Boleng dan juga Kecamatan Komodo berpotensi besar terjadi longsor memasuki musim hujan ini. Sehingga yang menjadi konsen pemerintah Kabupaten Manggarai Barat adalah bagaimana upaya mengurangi risiko akibat bencana alam akibat tanah longsor ini. Untuk Manggarai Barat, karena kalau lihat secara topografi, maka di daerah-daerah ketinggian ya, kecamatan-kecamatan yang berada di ketinggian, antara lain ya Kecamatan Kuus Barat, Kecamatan Doso, Kecamatan Beliling, Kecamatan Sanonggoang, sedikitnya di Kecamatan Boleng, dan juga sedikit di Kecamatan Komodo untuk bencana tanah longsor itu. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui BPBD telah melakukan beberapa tindakan antisipasi. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi ke 6 desa yang berpotensi besar terjadi bencana longsor maupun tsunami. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Lembata selama 2 hari berturut-turut sejak Sabtu 30 November 2024 hingga Minggu 1 Desember 2024 menyebabkan longsor yang menutupi badan jalan.
Meskipun hujan dengan intensitas sedang, banjir merusak talut penahan tanah yang baru dibangun. Material longsor menutupi ruas jalan nasional yang menghubungkan kota Levo-Leba dengan Kedang di Kecamatan Buyasuri dan Omesuri. Material longsor menutupi sekitar 12 meter jalan dan menghambat arus lalu lintas dari dan menuju Levo-Leba. Kalak BPBD Kabupaten Lembata, Adris Koban menjelaskan bahwa longsor terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah pada Minggu pagi kemarin di wilayah desa Wailolong, Kecamatan Omesuri. Sebanyak 30 meter badan jalan tertimbun material longsoran, menyebabkan terhentinya akses transportasi Levo-Leba Kedang. Andris Koban mengungkapkan bahwa upaya penanganan dilakukan oleh pemerintah desa bersama tim reaksi cepat Babin Kantimas dan masyarakat yang sedang melewati jalan tersebut. Mereka secara gotong royong membersihkan material longsor secara manual. Namun material longsoran yang sangat banyak dan adanya pohon-pohon yang terbawa longsor membutuhkan penanganan lebih lanjut dengan menggunakan alat berat. BPBD Lembata sudah melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan lanjutan. Hingga berita ini diturunkan, tim BPBD Lembata menghimbau masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat desa dan RT, serta selalu memperbarui informasi melalui grup WhatsApp, informasi bencana Lembata, dan koordinasi dan bantuan. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND terus berupaya untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Laporan Lady Badin. Layanan perekaman KTP super prioritas ini difokuskan pada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, dan mereka yang sedang sakit. Program perekaman KTP elektronik super prioritas ini dilakukan dengan sistem jemput bola, di mana petugas Disduk Capil mendatangi rumah warga untuk memastikan setiap orang mendapatkan haknya dalam memiliki dokumen administrasi kependudukan. Kepala Disduk Capil Kabupaten ND, Lambertus Sigasare, menyampaikan bahwa layanan ini bertujuan untuk memastikan kepada seluruh warga, terutama yang berada di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan fisik, untuk tetap bisa mengakses dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga atau KK, dan akte kelahiran. Meskipun layanan ini lebih difokuskan pada kelompok masyarakat rentan, Disduk Capil ND juga memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal, termasuk di daerah yang jauh ataupun pada situasi darurat seperti sakit. Jadi layanan super prioritas ini adalah layanan pendekatan kepada masyarakat, ya. Jadi layanan ini untuk mengatasi keterbatasan akses, ya, bagi penduduk masyarakat, termasuk penduduk yang rentan, penduduk yang ODGJ, ya, disabilitas, juga penduduk yang lansia yang sedang sakit, ya. Jadi memang layanan super prioritasnya dikhususkan bagi mereka-mereka ini yang memiliki keterbatasan akses. Ebi Sigasare juga mengungkapkan meski tantangan terbesar yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah, Disduk Capil ND terus bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk meningkatkan pemahaman warga akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Tim Duk Capil melalui layanan super prioritas ini akan melakukan layanan door to door atau layanan yang dilakukan di rumah masyarakat. Ya, tantangan terbesar kami adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Ya, jadi masyarakat ini butuh dulu baru dia datang urus. Ini tantangan terbesar. Dan ini memang dokumen ini diurus secara gratis, ya, tidak ada biaya rupiah. Dan bisa dilakukan secara online maupun offline. Dan juga di seluruh desa itu ada petugas registrasi desa. Masyarakat tidak perlu harus datang ke kantor Dukcapil. Kadis Dukcapil ND juga menegaskan bahwa seluruh layanan ini diberikan
perempuan secara gratis tanpa ada biaya yang dikenakan kepada masyarakat. Warga diingatkan untuk menghindari penggunaan calo atau pihak ketiga dalam proses administrasi karena semua layanan ini dapat diakses langsung tanpa biaya melalui kantor desa, kelurahan, ataupun di Duscakpil ND. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten ND untuk memastikan semua warga mendapat hak administrasi kependudukan yang setara. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Demikian kami sampaikan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 2 Desember 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Wood mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.